Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrina Anggraini Jelia, NIM 211430750. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai gerak pada tumbuhan. Di sini langsung saja saya membahas mengenai dapat dilihat dari adanya pertumbuhan tanaman yang menuju ke arah tertentu, di mana tumbuhan akan bergerak apabila mendapatkan rangsangan, tetapi ada beberapa tumbuhan bergerak dan menjauhi titik rangsangan atau bergerak tanpa adanya arah ke titik rangsangan. Adapun sistem gerak pada tumbuhan di mana menjadi dua, yaitu gerak karena ada rangsangan dari luar atau esionom dan gerak karena ada rangsangan dari alam atau endonom. Baik, langsung saja yang pertama kita membahas mengenai gerak esionom. Jadi gerak esionom terjadi akibat adanya rangsangan yang datang dari luar tubuh tumbuhan, di mana gerak esionom dibagi menjadi tiga, yaitu tropisme, nasti, dan taksis. Yang pertama ada tropisme. Tropisme merupakan gerakan pada sebagian tubuh tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan dari luar. Jika tumbuhan mendekati rangsangan tersebut, tropi positif, tetapi jika tumbuhan menjauhi rangsangan disebut tropi negatif. Berdasarkan jenis rangsangan tropisme dibedakan menjadi 5 macam, yaitu yang pertama ada fototropisme, yaitu gerakan pada tumbuhan yang dipengaruhi dari rangsangan berupa cahaya. Contohnya pertumbuhan tanaman tunas biji-bijian. Yang kedua ada kemotropisme, yaitu gerak pada tumbuhan dengan rangsangan berupa zat kimia. Yang ketiga ada geotropisme, yaitu gerak pada tumbuhan dengan rangsangan berupa gaya tarok bumi. Contohnya pertumbuhan akar yang selalu menuju ke dalam tanah. Yang keempat ada hidrotropisme, yaitu gerak pada tumbuhan dengan rangsangan berupa air. Contohnya pertumbuhan akar tanah yang selalu menuju sumber air. Yang terakhir ada tikmotropisme, yaitu gerak pada tumbuhan dengan rangsangan berupa persinggungan. Contohnya sulur markisah yang membeli tanaman lain. Yang kedua ada nasti. Nasti adalah gerak pada tumbuhan sebagai tanggapan terhadap rangsangan yang datang dari luar, tetapi arah gerak tidak ditentukan oleh datanya. Rangsangan nasti dibedakan menjadi 6, yaitu yang pertama seismonasti, yaitu gerak pada tumbuhan dengan rangsangan berupa sentuhan. Contohnya gerak menutupnya daun putri malu karena disentuh. Yang kedua ada niktinasti, yaitu gerak tidur pada tumbuhan karena adanya rangsangan berupa gelap. Contohnya menutupnya daun petai Cina dan air kecut pada malam hari. Yang ketiga ada fotonasti, yaitu gerak pada tumbuhan sebagai reaksi terhadap rangsangan berupa cahaya. Contohnya bunga kembang sepatu dan mekar pada siang hari, Yang keempat ada termonasti, yaitu gerak pada tumbuhan karena adanya rangsangan berupa suhu. Contohnya bunga tulip mekar jika suhu naik dan menutup jika suhu turun. Yang terakhir ada hapnosti, yaitu gerak pada tumbuhan karena adanya rangsangan berupa sentuhan. Contohnya tumbuhan insektivora menutup jika ada serangga yang menyentuh. Yang ketiga ada taksis. Taksis adalah gerak seluruh tumbuhan karena adanya rangsangan dari luar. Berdasarkan rangsangannya, taksis dibedakan menjadi 2, yaitu fototaksis, gerak seluruh tubuh tumbuhan dengan rangsangan berupa cahaya. Contohnya gerak Eugyena sp yang mendekati cahaya. Yang kedua ada temotaksis, gerak seluruh tubuh tumbuhan dengan rangsangan berupa zat kimia. Contohnya gerak spermatozoite argegonium pada tumbuhan lumut. Baik, yang berikutnya ada gerak endonom. Gerak endonom adalah gerak yang disebabkan oleh adanya rangsangan yang berasal dari dalam. Gerak endonom disebut juga gerak otonom atau gerak spontan. Contohnya gerak Hydrilla verticillata, pecahnya buah polong-polongan dan membukanya kotak-kotak sporagium tumbuhan paku. Selain itu, gerak endonom adalah
gerak tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan atau faktor-faktor yang berasal dari tumbuhan itu sendiri. Gerak endonom disebut juga autonom. Adapun macam-macam gerak endonom yaitu yang pertama natasi, yaitu gerak spontan dari tumbuhan yang tidak disebabkan adanya rangsangan dari luar. Yang kedua ada higroskopis, yaitu gerak bagian yang terjadi karena adanya perubahan kadar air pada tumbuhan secara terus-menerus. Akibatnya, kondisi menjadi sangat kering pada kulit buah atau kotak spora, sehingga kulit biji atau kotak spora pecah. Misalnya, pecahnya kulit buah polong-polongan atau lamtoro, kembang merak, kacang buncis, kacang kedelai. Hal ini disebabkan berkurangnya air kulit buah yang menjadi kering, retak, dan akhirnya pecah sehingga bijinya terpental keluar. Pecahnya kulit buah dan terpentalnya biji sebenarnya merupakan cara tumbuhan tersebut memancarkan alat perkembangbiakan gerak. Itulah tadi pemaparan materi dari saya. Lebih dari kurangnya saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.